Ya sebenarnya kalau kita memang saat itu belum ada obat yang dikonsumsi, minum aja air putih dulu, pakai teh tapi tidak terlalu pekat dengan air gula. Paling nggak sudah menetralkan dulu kondisi pH yang rendah tersebut, yang berlebih-lebihan tersebut. Nah kalau kita kebetulan punya obat antasida atau obat-obat warung, obat mah, itu juga bisa nolong sesaat sebenarnya begitu. Tujuan daripada lambung ini adalah pertama mencerna makanan yang kita konsumsi ya, tentu diharapkan ada proses mengunyah dengan baik dulu sehingga makanan yang sampai ke lambung ini memang makanan yang sudah hancur gitu ya, sehingga membuat kerja dari lambung itu tidak terlalu berat. Masalah lambung ini adalah yang kita bilang sakit mah ya, sakit mah itu kan mah sebenarnya lambung, jadi sakit lambung gitu ya. Kenapa sakit lambung terjadi? Ya tadi bisa macam-macam tadi. Karena sejatinya kan kita itu menjaga keseimbangan antara dinding lambung atau kita bilang faktor defensif dengan asam lambung dan zat-zat yang lain gitu yang memang bisa merusak lambung yang kita bilang faktor agresif. Contoh misalnya dia banyak mengkonsumsi asam-asam, pedas-pedas ya, tentu ini akan meningkatkan faktor agresifnya tadi. Nah ini juga bisa menyebabkan ke lambung. Atau misalnya dia stres, stres itu juga meningkatkan asam lambung. Misalnya dia pada makanan minuman tertentu, misalnya kayak kopi itu juga meningkatkan asam lambung. Nah itu kondisi-kondisi itu. Atau obat-obatan itu bisa merusak dinding lambung. Walaupun asam lambungnya tetap, tapi dinding lambungnya dirusak akibat obat-obatan, terutama obat-obat yang kita bilang painkiller, penghilang sakit, ini akan menyebabkan lambung kita menjadi sakit. Ya sebenarnya kalau kita memang saat itu belum ada obat yang dikonsumsi, minum aja air putih dulu, pakai teh tapi tidak terlalu pekat dengan air gula. Paling nggak sudah menetralkan dulu kondisi pH yang rendah tersebut, yang berlebih-lebihan tersebut. Nah kalau kita kebetulan punya obat antasida atau obat-obat warung, obat mah, itu juga bisa nolong sesaat sebenarnya begitu. Yang idealnya memang kita mengkonsumsi obat penekan produksi asam lambung. Nah, dengan penekan produksi asam lambung ini pH yang tadi 1-2 ini bisa kita tingkatkan, keasaman lambung itu bisa ditingkatkan mungkin menjadi pH di atas 6 sehingga pasien itu walaupun asam lambungnya berlebih-lebihan dia tidak merasakan perih gitu. Ketidakteraturan makan, jadi makan yang tidak teratur, kadang-kadang misalnya kita pada saat pagi ya misalnya sarapan jam 7. Besok-besok karena terburu-buru kita tidak sarapan, ya kan kadang-kadang mungkin kita sarapan jam 12, nanti mungkin nggak sempat baru jam 2. Jadi ini tadi, jadi adanya ketidakteraturan ini yang bisa menyebabkan produksi asam lambung juga jadi tidak stabil gitu ya. Artinya kan suatu waktu ini kosong panjang, kemudian diisi lagi gitu. Jadi diusahakan agar kita teratur makannya. Ya kurang tidur, ya kurang istirahat. Jadi misalnya begadang begitu ya. Nah kondisi-kondisi ini akan menyebabkan produksi asam lambung juga menjadi meningkat. Nah, apalagi yang lain misalnya. Nah, yang lain juga misalnya berhubungan dengan makanan atau minuman yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya seperti makanan-makanan yang mengandung coklat, keju, lemak itu akan menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat. Nah, pengosongan lambung menjadi lambat ini tentu akan menyebabkan kontak pada satu waktu itu antara asam lambung dengan dinding lambung menjadi lebih lama, begitu ya. Nah, ini juga sebaiknya kita hindarin mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu lemak tadi ya. Prinsipnya adalah pertama keteraturan makan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian stres ya, karena tadi saya bilang stres yang berlebihan akan meningkatkan produksi asam lambung. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya menjaga makan kita ya, jangan terlalu asam, pedas, yang terlalu merangsang. Ya menjaga juga minum tadi ya, kopi-kopi itu juga harus dihindarin ya, atau teh yang pekat juga dihindarin karena mengandung kafein. Sekian pembahasan saya mengenai lambung dan berbagai permasalahan yang bisa timbul kalau kita tidak memperhatikan kesehatan lambung. Saya Profesor Arif Haryalsam, sampai jumpa di konten berikutnya.